Halo, perkenalkan, namaku Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 042111133120 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rizky Julian Saputra dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Fisika dengan NIM 082111333051. Perkenalkan, nama saya Rizwan Rahmat Khairuddin. Saya dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Perhotelan dengan NIM 15211113030. Halo, perkenalkan aku Haura Zahra Madina dengan NIM 11211113304 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini dengan NIM 11211133057 dari Program Studi Psikologi. Halo semua, namaku Andisa Prila Aurelia dengan NIM 1121111133060 dari Prodi Psikologi. Halo, aku Hanas Pasarida dengan NIM 1121111133065 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NIM 081911233004. Saya dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Protayun dengan NIM 1221113333092 dari Fakultas Ilmu Budaya. Halo, perkenalkan namaku Rafida Mahmud dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 03211113329. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Tatiana Dewi Bijamin dengan NIM 1621122333023 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Halo, perkenalkan nama saya Astika Nafislusna dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika dengan NIM 081911233077. Isu yang kami bahas yakni mengenai kekerasan seksual. Kami memilih isu mengenai kekerasan seksual karena isu tersebut berkaitan dengan konsep dari hak asasi manusia dan Pancasila. Isu mengenai kekerasan seksual berkaitan dengan bunyi dari pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Bunyi dari pasal 3 tersebut yakni setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Pada kasus kekerasan seksual, di mana pelaku memaksakan hasrat seksualnya kepada korban dengan cara mengancam atau mengintimidasi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan bunyi dari pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terutama pada bagian kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Selain itu, isu mengenai kekerasan seksual juga berkaitan dengan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila tersebut, pengamalan dari butir-butir sila kedua Pancasila yakni dengan cara menghargai sesama manusia, menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, serta memperlakukan orang lain dengan cara yang manusiawi. Pada kasus kekerasan seksual, tentunya pelaku memperlakukan korban dengan hal yang tidak sewajarnya dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, tindakan kekerasan seksual juga termasuk ke dalam pelanggaran sila kedua dari Pancasila. Kami memilih isu kekerasan seksual dan melaksanakan proyek kebangsaan peduli KSUA dengan memanfaatkan media Instagram dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia
terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus dan di luar kampus. Untuk itu, kami membuat konten-konten menarik, antara lain adalah mini blog dan juga mini podcast agar informasi yang kami sampaikan terkait isu kekerasan seksual kepada masyarakat luas bisa lebih mudah untuk dipahami. Tujuan yang ingin kami capai dari proyek kami adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewadilan masyarakat Indonesia terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus dan di luar kampus dalam rangka mengamalkan sila kedua Pancasila yang mengutamakan nilai kemanusiaan. Poin 5. Manfaat dari proyek kebangsaan ini. Banyak sekali manfaat dengan diadakannya proyek kebangsaan. Manfaat terbesarnya adalah menambah wawasan tentang Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional serta menumbuhkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh sehingga proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses. Selain itu, dengan diadakannya proyek kebangsaan menambah rasa nasionalisme sebagai bekal menghadapi arus globalisasi yang mengalir deras di zaman ini. Proses pelaksanaan proyek kebangsaan diawali dengan perencanaan dan diskusi pemilihan isu atau tema. Kami berdiskusi menggunakan media grup WhatsApp dan Zoom meeting. Lalu dilanjutkan dengan memposting microblog selama 10 hari berturut-turut di Instagram dengan isi konten yang informatif dan beragam. Selain microblog, kami juga membuat 2 podcast mengenai topik kekerasan seksual di luar dan di dalam kampus. Berikut ini kami tampilkan cuplikan podcast kami. Jadi sebenarnya tuh kekerasan seksual apa sih dia? Banyak orang nih yang bingung soalnya apakah kekerasan seksual itu hanya meliputi pemerkosaan ataupun pelecehan seksual juga masuk ke kekerasan seksual ya? Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin ya, karena kan zaman sekarang itu kan banyak kejadian kekerasan seksual dimanapun, terutama di Indonesia. Jadi menurut naskah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual itu ialah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau tindakan lainnya. Ini nih, aku mau tahu nih menurut Kak Rita, kekerasan seksual itu tuh apa sih dan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa gitu? Oke Hana, jadi menurut aku sendiri nih ya, kekerasan seksual itu perbuatan merendahkan, menghina, bahkan menyerang terhadap anggota tubuh, terhadap nafsu perkelainan atau hasrat seksual seseorang. Dan biasanya mereka itu mengarah ke fungsi reproduksi secara paksa dan dilakukannya bukan karena sama suka, tapi seperti pemaksaan gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri itu bukan cuma kasus pemerkosaan ya, tapi sebenarnya ada banyak kayak seperti eksploitasi seksual, pelecehan seksual, intimidasi seksual, lalu pemerkosaan yang sering kita dengar, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan masih ada beberapa bentuk lainnya. Setelah rangkaian kegiatan telah selesai, kami melakukan evaluasi, dan terakhir kami menyusun video laporan. Setelah rangkaian kegiatan proyek kebangsaan telah kami lakukan, terdapat beberapa hasil dan evaluasi yang kami peroleh. Pada beberapa postingan microblog kami, terdapat respon balik dari masyarakat yang berupa komentar Instagram. Selain itu, ada pula masyarakat yang mengirim direct message atau DM kepada kami yang berisi diskusi mengenai kasus kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa urgensi kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan, tetapi juga pada kaum laki-laki, meskipun persentasenya tidak setinggi kasus pada perempuan. Selain itu, kami juga membuat 2 podcast yang membicarakan tentang kasus kekerasan seksual di dalam dan di luar kampus. Melalui podcast ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan isu kekerasan seksual. Terlebih, akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual yang termuat di media sosial. Terakhir, evaluasi dari proyek kami yakni mengenai jumlah followers. Kami merasa jumlah followers kami masih belum memenuhi target awal.
Namun kami tetap mengupayakan supaya konten yang sudah kami buat bisa diterima oleh masyarakat luas dan dengan menyebarluaskan link kepada teman-teman, kerabat, atau kenalan kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Harapannya dari proyek-proyek kebangsaan yang telah kami laksanakan, diantaranya podcast dan microblog, dapat memberikan manfaat serta insight baru. Tidak lupa juga dari proyek-proyek ini senantiasa memberikan kontribusi nyata seperti meningkatkan rasa kepedulian baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, terutama kepada mereka yang telah menjadi korban kekerasan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.